berani bilang aman itu kalau mau keluar dalam skala banyak, dibanding malah justru nanti tidak keluar tapi tersendak dan masuk ke paru-paru, tentunya akan menjadi sesuatu yang juga sebenarnya kenapa sih alasannya kakak Bibi kok seneng iki loh. Kan tentunya mesti ada jawaban, ada alasan gitu. Sore guys, sempat deg-deg ser kemarin situasi di pasar, kita ngelihat suasana di pasar. Memang kalau kita berbicara maskot nggak berani ya intinya materi yang baru diambil di Kakak TV, kita secara klarifikasinya membenarkan bahwa semalam ada di kontennya Kang Sabar dan di kontennya yang kita yang waktu tayang siang itu kayaknya ini menjadi maskot Kakak TV itu adalah salah satu teman bilangnya seperti itu. Tapi nanti kita akan bercerita banyak tentang kambing yang baru itu yang ada di sana ya. Deg-deg sernya kenapa? Karena terus terang jujur saja kambing itu sempat kemarin teman-teman juga yang mengikuti Kakak TV tentunya udah melihat kalau kondisi kambingnya ini memiliki sempat agak sakit ya. Agak sakitnya itu kenapa di mana, dan memang dalam kondisi kemarin di konten sempat ngeframe itu kambing ini kan memiliki ingus ya, jadi flu bisa dibilang kategori flu berat. Karena sempat kita konsultasi juga dengan dokter Kosim bahwa intinya gimana Pak Dokter kalau kambing seperti itu, pengalaman saya sih kira-kira kalau kita ambil masih levelnya aman ya, karena dari hidungnya ini keluar liur yang memang kental dan banyak. Justru kalau kita berani bilang aman itu kalau mau keluar dalam skala banyak, dibanding malah justru nanti tidak keluar tapi tersendak dan masuk ke paru-paru, tentunya akan menjadi sesuatu yang juga beresiko. Nah, kita akan update hari ini dan kita akan bercerita banyak. Opo sih jane wedhus iki dari mana sih silsilahnya, dan penting nggak penting juga untuk teman-teman ya, tapi intinya ya ini sekedaran informasi. Baru aja juga kita sudah memberanikan diri karena semalam juga kita sudah undang dokter Kosim untuk menyelesaikan masalah, dalam arti kita harus sembuhkan dulu flu-nya. Sempat kemarin kita deg-degannya itu karena kambing ini kita bawa pulang dalam kondisi flu, panasnya hebat luar biasa, artinya cuacanya kan tidak kondusif ya, memang panas banget ya, kondusifnya kondisi panas. Nah itu yang kita takutkan adalah ketika nanti ini over kepanasan, paru-parunya tidak kuat sehingga menjadikan penyakit paru-paru. Tapi alhamdulillah selesai urusannya, saat ini juga hidung udah kering seperti normal biasanya ya, wajar masih ada ingusnya cuman tidak separah kemarin, dan pola pakannya juga sebetulnya sudah mulai normal. Nah artinya ketika kita beli pejantan di pasar itu banyak teman-teman yang langsung beruntung, banyak teman-teman yang juga kurang beruntung, itu banyak tentunya dialami peternak. Jadi gini, kambing yang kita ambil di pasar, yang namanya di pasar kalau kita nggak ngerti sing dodol sopo, arai dari mana, kambing ini try mana, sehat atau endaknya, nah ini yang perlu kita klarifikasi ulang. Kemarin sempat kita ngelihat oh ini pilek, oh pileknya konsultasi dengan dokter tingkat kewajarannya masih wajar dan masih bisa disembuhkan, oke. Nah kita selesaikan masalah satu itu. Tapi jawaban kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana ketika kita beli jantan dengan usia-usia segini. Nah iki usia-usia segini iki lantas jantan itu nggih apa? Nggih isen-isen kadang tok perpingin ngawin kan gitu pertanyaannya. Nah sempat kalau ketika kita ngelihat beli kambing jantan di pasar kok sudah kaki depannya seperti ini, nah teles artinya hitam coklat menguning, artinya kan dia nguyuwe mengeluarkan senjatanya. Nah artinya kambing ini memiliki alat yang untuk berproduksi ke depan. Tapi ada kalanya juga ketika kita ndilalah pas nasibe nggak apik, waktu fakta di pasar itu kayak kelihatannya oke-oke saja, sampai di rumah juga tidak sedikit yang tidak bisa ngawin. Lah iki sing jadi masalah kedua nanti. Cuman alhamdulillah sebuah keberuntungan juga, kita hari ini nggak bahas masalah ini harga berapa, enggak, teman-teman udah tahu semua kemarin. Yang jelas kambing ini normalnya pejantan, normalnya jadi pejantan ini sudah lunas. Nah menurut saya
sudah lunas dengan kalau kambing ini kita boyong ke kandang. Kakak TV intinya untuk sebagai lapis dan bagus dan soponyono berarti keturutan karpe gitu ya geng. Keturutan karpe artinya karena ya untuk lapis ya kita harus kambing yang produktif, yang tidak ada masalah di saat dia dibutuhkan ngawin, harus bisa. Ya jujur saja kebetulan kemarin kita pulang pasar dalam kondisi ini tidak fit, dalam kondisi masih montro ya, masih pilek, flu. Nah ada kebetulan satu ekor induk yang punya kita memang birahi, makanya kita langsung test drive, ternyata jeleng. Nah kambing ini ketika kita ngelihat kemarin waktu pulang pasar itu tidak ada birahinya yang semacam kayak gini, terus dia emosinya gitu nggak, nah semacam kayak gitu nggak ada. Cuman dengan treatment yang sudah dikasihkan Pak Dokter semalam itu sekarang sudah bener-bener fit, membaik ya, artinya dari makannya udah normal, birahinya juga udah mulai kenceng, artinya dia sudah memiliki naluri yang benar-benar kalau kita bilang ini jantan tenanan, orang jantan-jantanan gitu ya. Nah selebihnya nanti durasi 5 menit ke depan bahwa kita sebenarnya kenapa sih alasannya Kakak TV kok seneng iki dulu, kan tentunya mesti ada jawaban, ada alasan gitu. Senengnya ini itu hanya sebatas apakah karena telinganya panjang, apakah ya karena hanya statusnya kepalanya bluer, bagi ya enggak semacam sebatas kuitok, apakah karena ya memang bodinya yang panjang gitu ya. Semuanya proporsionalnya ketika kita seneng kan tentunya akumulatif ya. Jadi perpaduan dari beberapa karakter kambing ini yang membuat kita seneng, itu salah satu yang menjadi alasan. Tapi ada alasan yang terpenting ketika kita menengok sejarah masa lalu kambing ini. Secara kemarin kita nggak berani ngomong ke teman-teman ataupun dalam konten ini kitrah opposing, sebenarnya silsilah terah itu kita butuhkan karena ya memang harapannya kita untuk generasi ke depan gitu ya. Kambing ini sempat kita pertanyakan ini jane trae opo, walaupun dalam batin kita sendiri kemarin sudah sempat bilang ini kok koyo-koyo sumar gitu ya. Nah ternyata kita klarifikasi ke pemilik, ternyata membenarkan, bahkan kita tidak ngomong dulu tapi belum kita tanya ini trae opo sumar. Nah sebetulnya karakter sumar yang dimiliki, yang muncul, yang nampak, yang persis, yang mirip itu di mana sih? Nah ini hampir mirip, cuman masih ada beda kalau teman-teman pahamkan nanti ya. Untuk sisi posturnya oke, memang sumar, lempek, panjang, tinggi, gilik lah cara bahasanya igo koyo, poros kaki-kaki, ros kaki-kaki ya oke sumar ya dah. Tapi dengan metode kepalanya juga sama, telinganya lentur lebar, tebelnya juga sama, mata sama, hidung dagu sama. Cuman ini sudah ada crossbreedingnya dan ada bedanya. Jadi kemiripannya itu tidak 100%. Kalau teman-teman pemain lama tentunya ingat sekali dengan anak Ontoseno itu yang sering tren dibilang sumar itu anak Ontoseno yang di kandang depan dulu, di kandang depan Mbah Sami itu kan ada pejantan yang mirip seperti ini, yang telingane ada putihnya. Nah ini nanti teman-teman lama, pemain lama nonton konten ini tentunya udah paham dengan, nah seperti ini ada putih-putihnya kepiur kayak gitu, modelnya kayak apa ya namanya, trotol. Kalau kepala dagu mirip plek sama ini. Nah bedanya kalau di posturnya sama, di bulunya agak berbeda. Kalau ini kan bedanya bulunya agak tipis ya. Kalau dulu yang asli anak Ontoseno itu bulunya sudah tebel. Nah tebelnya tebel wajar, tidak tebel seperti kambing-kambing tren lomba saat ini. Dan berbeda juga pada pola ekornya. Kalau ekornya yang terah sumar asli anak sumar waktu itu ekornya bulat panjang. Nah sedangkan ini ekornya bulat cuman kurang begitu panjang, tapi ya wajar ya. Nah ini, nah terus lantas kita berbicara bedanya lagi di mana? Telinga kalau yang masih dulu kelihatan ori, yang masih memang orisinil anak Ontoseno itu area lembaran telinganya yang di area bawah ini lebih lebar dibanding atas, tapi terbentuk rapi gitu ya. Tapi like kepala jibles, dagu, hidung, gelambir, tanduk, leher, bodi jiplek, baik sampai kaki-kaki ya. Nah jadi
Kalau mohon maaf, kalau kita berbicara terah bukan sok keminter, kita berbicara sesuai apa yang pernah juga kita lihat. Pada faktanya asli anak Sumar itu juga tidak memiliki harus punya karakter yang sama, karena varian dari berbagai macam jenis induk juga berbeda-beda. Hasil silangan dari induknya itu juga dari keranda masing-masing. Karena secara spesifikasi kalau kita berbicara secara luasnya seperti ini teman-teman. Kenapa? Di kambing Kaligesing itu sangat sulit untuk memastikan, dan kadang banyak teman-teman terbohongi bahwa ini keranda iki waton mengiyakan saja, ini terah ini waton mengiyakan saja, karena rasnya, gennya kambing Kaligesing itu sudah sangat luas. Sekarang apakah kita bisa menebak bahwa kambing ini secara nilai eksotik seninya lantas seperti ini kok mesti anak ini? Nggak berani. Nah, paling tidak hanya kemiripan-kemiripan. Kalau kita berbicara masalah dorper ataupun domba setara kelas daging ataupun apa, akumulasinya ketika hanya pada bobot, kita berbicaranya kalau dorper sama domba lokal nanti jadinya anak apa dan ketemunya lokal. Itu secara rasnya, secara genetiknya kan masih itu-itu aja. Tapi kalau ras Kaligesing kita berbicara masalah keranda dan berbicara masalah seni, sudah bulet macem-macem berputar nyebar. Nah ini yang kadang-kadang banyak yang kita sering terjebak bahwa iki jarene iki ya wis waton percaya. Nah, faktanya kambing yang terjadi itu banyak kan ngembang di masyarakat bahwa iki arek elek iki anak. Ya memang terjadi, ini arek elek iki anak kae iki. Nah, tapi yang namanya genetik sudah menyebar luas kuwi mau, ada kemungkinan kenampakan nanti di anakan berikutnya entah cucu, anak, buyut segala macam itu nanti akan ada kemiripannya. Mas, yo tidak semua ya. Makanya sangat sulit ketika kita membedakan bahwa ini kambing ini mesti terakhir, ini mesti terakhir. Enggak. Identik saja ya. Jadi bahwa kambing yang memiliki bulu lebat lantas harus SG, enggak juga. Kambing yang tidak memiliki bulu lebat harus tumpang, enggak juga. Kambing yang postur seperti ini lantas harus Sumar, enggak juga. Karena terah SG pun yang ada kemiripan ya seperti ini juga wajar, ada, normal ya. Jadi seperti itu adalah sebagai gambaran informasi, jangan sampai teman-teman nanti pada endingnya, pada akhirnya terjebak hanya masalah ketentuan harga di bicara masalah keranda atau terah. Lebih kita konsen apun lebih kita fokus ke bentuk secara fisik dulu ya toh. Kita amati dulu wong senenge wedhus ki kan iya ana sing memang seneng terah, tapi paling tidak secara fisiknya kita lihat bisa menentukan seneng atau tidaknya. Itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Bahkan kalau kita ngomong yang ini Sumar. Kalau kita berbicara masalah dan bagus dan ini, itu nanti juga ada kemiripan tapi juga ada beda. Ini nek domongni Sumar ya Sumar. Sapa nyono iki domongni Sumar ya Sumar, karena Labas tidak jauh juga dari Sumar. Nah, kebetulan ini juga ada teman-teman kita ekspedisi ya. Dari cokon nyuting lagi ke syuting iki. Jadi misinya sore ini kita ada titipan mau kita, karena jumlah 4 ekor kita gawe dhewe wis ora mungkin ngatasi aku untuk biayane. Tadi aku nitipne dulur-dulur iki supaya nanti bisa terakses. Yo rodok bisa ditekan biayane. Ini Mas Acong nanti rutenya Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nah, ini juga salah satu teman-teman ngene iki rodok tak nggih nyelo sedidik. Konco-konco ternyata juga tidak sedikit sing masih mengalami masalah ekspedisi. Iki cekelen dilu men omongnya sampean rada cetha. Terus yo layak wae wong nang kamera yo bagus. Lan nyapa sampean lunga? Halo. Ora melu. Wis urip iki gak sampean tungke ae. Nah, Mas Acong. Nggih, Pak. Banyak teman-teman yang nggak tahu mestinya nomor jenengan, terus area ekspedisi jenengan di mana saja. Lah ini sekalian tak infokan ke teman-teman penonton KK TV. Penonton KK TV kan rata-rata wong nonton wedhus. Nggih. Wong nonton wedhus, wong ngingu wedhus, wong ngak ngirim wedhus ya wong arak njupuk wedhus lah. Mbok menawa jenenge kita ya juga kadang-kadang tetes sing mbun. Bisa nanti teman-teman menggunakan jasa jenengan ya, karena sementara ini memang jenengan konsisten di ekspedisi ya. Laras. Oke, itu areanya mana aja? Seluruh Pulau Jawa? Pulau Jawa, cuma Pulau Jawa ya. Belum nyebrang. Sebelum nyebrang. Nyebrang CJ, ceritanya CJ. Oke, nomor WA-nya Mas Acong. Oh nggih. 085 826 627 507. Oke, bagi teman-teman yang membutuhkan jasa ekspedisi nanti kan iso nanti nek nonton ki ojo di skip. Pas nomor iki sampean tulisan utawa di pause dhisik,
ditulisan. Nah gitu ya. Nanti supaya lebih bisa mengakses Mas ben lebih mudah. Pokoknya area Pulau Jawa ya. Pulau Jawa. Mas Acong. Lah iki driver asli Purworejo kita apa ya? Purworejo. Asli Purworejo. Lokal. Plate hilang. Wong dhewe. Lah iki rata dolar nek plate iki Mas. Plate tiba. Astaga naga. Tiba. Oke. Ya, ini nanti teman-teman yang membutuhkan ekspedisi nanti bisa apa namanya? Japri Mas Acong. Tentunya sewilayah Jawa bisa, dan iki orang main-main iki lantai telu kayak boleh. Nanti ini rencana Jawa Barat berapa ekor ini? Jawa 45 totalnya. Total semua 45. Safety ya? Safety aman. Aman, karena ini sudah terdesain rapat, terdesain kenceng, bako wis ini kita ya ora tipis rame besi-besian. Panggungnya aman ra? Mas, Bro. Panggungnya aman ora? Oh, ya pengalamane yo. Soalnya biar nih do pengalaman kasus ambrol loh. tapi jangan lah ya. Jamin aman karena ini bako baloan juga sikunya juga kuat lah. Oke, nanti kita mohon maaf Mas Acong, kita titip 4 ya. Mohon rodok di apa jenenge iki rodok diintenkan iki. Iki karena yang beli yo tenanan iki. Bukan masalah kambingnya jumlahnya berapa atau jenisnya apa, tapi ya kita juga tentunya ekspedisi ini juga akan menjamin kepuasan ke pelanggan. Jangan sampai nanti kasus kecerobohan driver ataupun ora diopeni ning dalan akhirnya mati, kan sama-sama dirugikan. Nah, ini wis amanah kok iki suwi kok iki. Oke, gitu sebagai penutup konten selesai, dan tentunya see you next time, sampai jumpa dan matur suwun.